Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tradisional. Hari ini kita bahas kebas tangan, bukan cuma kesemutan biasa, tapi sinyal tubuh yang sering diabaikan. Jangan skip, karena info ini bisa jadi penyelamat. Gue bakal bongkar apa itu kebas tangan, tanda bahayanya, cara mengatasinya, dan akibat fatal kalau lo cuek. Semua berdasarkan data medis dan pengobatan tradisional Cina. Siapkan kopi, duduk nyaman, dan buka pikiran. Yuk mulai! Pernah nggak, tiba-tiba tangan lo terasa aneh? Kayak kesemutan, berat, atau bahkan nggak bisa ngerasain apa-apa? Nah, itu yang sering disebut kebas tangan. Tapi, apa sih sebenarnya kebas tangan itu? Banyak orang mengira ini cuma masalah sepele, padahal bisa jadi sinyal penting dari tubuh lo. Banyak yang mikir kebas itu cuma efek dari tidur miring, duduk terlalu lama, atau pegang HP kelamaan. Memang, posisi yang salah bisa bikin tangan kesemutan. Tapi, kebas tangan nggak selalu sesederhana itu. Kadang ini adalah tanda ada sesuatu yang lebih serius di baliknya. Dalam istilah medis, kebas disebut parestesia. Ini adalah sensasi abnormal di kulit. Bisa berupa rasa seperti ditusuk jarum, panas, geli, atau bahkan mati rasa total. Kebas bukanlah penyakit. Tapi, gejala, tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi di sistem saraf lo. Sebenarnya, kebas itu kayak pesan rahasia dari sistem saraf lo. Tubuh lo lagi ngasih tahu, hey, ada yang nggak beres nih. Bisa jadi ada tekanan, gangguan, atau sumbatan di jalur saraf yang menghubungkan otak ke tangan. Penyebabnya bisa macam-macam. Mulai dari saraf kejepit di pergelangan atau leher, kekurangan vitamin B12, diabetes yang mengganggu aliran darah dan saraf, sampai masalah di tulang belakang. Bahkan, beberapa penyakit autoimun juga bisa bikin tangan lo kebas. Dari sudut pandang pengobatan Cina, kebas muncul saat aliran qi dan darah di meridian tangan terhambat. Kalau energi dan darah nggak lancar, tangan jadi nggak dapat nutrisi dan sinyal yang cukup. Akibatnya, muncul sensasi aneh seperti kebas, berat, atau bahkan nyeri. Intinya, baik dari sisi medis modern maupun TCM, kebas itu tanda ada sumbatan atau gangguan di sistem tubuh. Entah itu di saraf, pembuluh darah, atau jalur energi. Tubuh lo lagi minta perhatian. Kalau kebas sering muncul, jangan anggap enteng. Apalagi kalau makin sering, makin parah, atau disertai gejala lain seperti lemah otot, nyeri, atau sulit menggerakkan tangan. Tangan itu alat utama hidup, dari kerja, makan, sampai main sama anak. Kalau fungsinya terganggu, kualitas hidup lo bisa turun drastis. Aktivitas sehari-hari jadi susah, bahkan hal kecil seperti mengetik atau mengancingkan baju bisa terasa berat. Gejala kebas bisa muncul perlahan. Awalnya ringan, kadang-kadang saja. Tapi kalau dibiarkan, bisa makin sering, makin berat, sampai akhirnya aktivitas sederhana pun jadi tantangan. Jangan tunggu sampai susah ngancingin baju atau makan sendiri. Kalau lo periksa ke dokter, biasanya akan dilakukan pemeriksaan fisik, tes saraf, bahkan MRI kalau perlu. Tujuannya, cari tahu di mana letak masalahnya, apakah di saraf, otot, atau tulang. Praktisi TCM juga akan cek nadi, lidah, dan gaya hidup lo. Mereka percaya kebas bisa dipicu oleh pola hidup yang gak seimbang, stres, atau kurang istirahat. Baik dokter maupun praktisi TCM, mereka akan cari akar masalahnya, bukan cuma mengatasi gejala. Karena kalau cuma diobati permukaannya, kebas bisa balik lagi. 2 pendekatan. 1 tujuan, sembuhkan tangan lo, biar lo bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan. Jangan tunggu parah baru bertindak. Semakin cepat lo cari tahu penyebabnya, semakin besar peluang tangan lo pulih total. Ingat, kebas itu alarm dari tubuh lo, bukan sekadar gangguan kecil yang bisa diabaikan. Dengarkan sinyalnya dan jaga kesehatan tangan lo mulai sekarang. Pernah nggak, tiba-tiba tangan terasa kebas, kesemutan, atau bahkan seperti mati rasa? Banyak orang menganggap ini sepele, padahal bisa jadi sinyal penting dari tubuh. Kenapa tangan bisa kebas? Mari kita bahas dari 2 sudut pandang, medis modern dan kearifan kuno. Dari sisi medis, penyebab utama tangan kebas antara lain carpal tunnel syndrome, CTS, radikulopati cervical atau saraf kejepit di leher, diabetes, dan kekurangan vitamin B. CTS terjadi saat saraf median di pergelangan tangan tertekan, biasanya karena aktivitas berulang. Radikulopati cervical muncul akibat saraf di leher terjepit, bisa karena postur buruk atau cedera. Diabetes, terutama yang tidak terkontrol, bisa merusak saraf-saraf kecil di tangan dan kaki. Kekurangan vitamin B, khususnya B1, B6, dan B12, juga bikin saraf gampang rusak. CTS sering menyerang pekerja kantoran yang banyak mengetik, musisi yang sering latihan, atau siapapun yang memakai tangan secara intensif dan berulang.
Bahkan penggunaan mouse komputer yang lama bisa memicu CTS. Radikulopati servikal biasanya disebabkan posisi leher yang buruk. Misalnya terlalu sering menunduk saat main HP atau bekerja di depan laptop tanpa memperhatikan ergonomi. Lama-lama saraf di leher bisa terjepit dan menyebabkan kebas di tangan. Pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang bisa merusak pembuluh darah kecil dan saraf, sehingga tangan dan kaki sering terasa kebas, kesemutan, atau bahkan nyeri. Kekurangan vitamin B, terutama B12, bisa menyebabkan kerusakan saraf perifer. Gejalanya mulai dari kebas ringan sampai gangguan koordinasi. Pola makan sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan saraf. Dari sisi traditional Chinese medicine, TCM, penyebab utama tangan kebas adalah stagnasi qi dan darah di meridian tangan. Artinya, energi dan darah tidak mengalir lancar ke area tersebut. Faktor eksternal seperti angin, dingin, atau lembab bisa masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan aliran qi di meridian tangan menjadi terhambat. Inilah kenapa tangan bisa terasa dingin, kaku, atau kebas saat cuaca buruk. Selain itu, pola makan yang buruk, kelelahan fisik, dan stres berkepanjangan juga bisa membuat qi dan darah menjadi lemah. Tubuh jadi kurang energi untuk mengalirkan nutrisi ke ujung-ujung saraf. Emosi negatif seperti stres, marah, atau cemas berlebihan juga bisa memicu stagnasi energi. Dalam TCM, emosi sangat berpengaruh pada kesehatan fisik, termasuk aliran energi di tangan. Intinya, baik dari sisi medis maupun TCM, akar masalah tangan kebas adalah aliran yang terganggu, baik itu aliran darah, saraf, maupun energi. Jika aliran lancar, tangan pun sehat. Kesehatan fisik dan mental saling terkait erat. Menjaga postur, pola makan, emosi, dan gaya hidup sangat penting untuk mencegah tangan kebas. Dengarkan sinyal tubuh, jangan abaikan gejala sekecil apapun. Ingat, tangan kebas bukan sekadar masalah sepele. Itu adalah cara tubuh meminta perhatian agar kita lebih peduli pada kesehatan secara menyeluruh. Sekarang, saatnya kita bahas solusi praktis yang bisa langsung kamu terapkan di rumah untuk mencegah dan mengatasi kebas. Jangan tunggu sampai gejala makin parah. Mulai dari langkah sederhana, hasilnya bisa luar biasa. Pertama, wajib banget perbaiki postur tubuh saat kerja, terutama kalau kamu sering duduk lama di depan komputer. Pastikan posisi tangan sejajar dengan meja, leher tegak, dan punggung bersandar nyaman. Gunakan kursi dan meja yang ergonomis supaya tubuh nggak gampang pegal atau kebas. Jangan lupa, lakukan peregangan tangan dan leher setiap 30 menit. Gerakan sederhana seperti memutar pergelangan tangan, menundukkan dan menengadahkan kepala, atau merenggangkan jari-jari bisa membantu melancarkan aliran darah dan mencegah kebas. Selain itu, konsumsi makanan kaya vitamin B kompleks dan magnesium, seperti ikan, telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Nutrisi ini penting untuk kesehatan saraf dan otot, sehingga bisa mengurangi risiko kebas. Kurangi konsumsi gula dan makanan olahan karena bisa memicu peradangan dan memperburuk gejala kebas. Pilih camilan sehat yang lebih alami. Kalau tangan mulai terasa kebas, coba rendam di air hangat yang dicampur garam Epsom untuk relaksasi otot. Pijat lembut tangan dengan minyak esensial, atau tekan titik akupresur Hegu di antara ibu jari dan telunjuk untuk meredakan sensasi kebas. Kamu juga bisa mencoba teknik pengobatan tradisional Tiongkok seperti gua sha atau akupunktur. Terapi ini sudah terbukti membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi gejala kebas pada banyak orang. Tapi ingat, jangan pernah abaikan gejala yang makin parah, apalagi kalau disertai lemas, nyeri dada, atau sulit bicara. Segera ke dokter, karena ini bisa jadi tanda kondisi serius. Hindari aktivitas yang memicu kebas, seperti mengetik atau menggunakan mouse terlalu lama. Jangan paksakan tangan bekerja kalau sudah terasa tidak nyaman. Jangan pernah mendiagnosis sendiri atau minum obat sembarangan tanpa anjuran dokter. Obat yang salah justru bisa memperparah kondisi. Konsultasikan keluhanmu ke dokter atau terapis TCM yang terpercaya agar penanganan lebih tepat dan aman. Internet memang bisa jadi referensi awal, tapi jangan jadikan pengganti konsultasi profesional. Informasi online belum tentu sesuai dengan kondisi kamu. Dengarkan tubuhmu. Kenali tanda-tanda awal, dan jangan tunggu sampai parah baru bertindak. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan tangan yang sehat, hidup jadi lebih produktif dan nyaman. Jangan anggap remeh kesehatan tangan, rawat dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Apa akibatnya kalau kebas tangan lo abaikan? Pertama, kerusakan saraf permanen. Sensasi kebas bisa jadi selamanya.
Kedua, otot tangan bisa menyusut, atrofi, kekuatan cengkraman menurun. Ketiga, kehilangan fungsi motorik halus, ngancingin baju, nulis atau pegang sendok jadi susah. Kualitas hidup anjlok, jadi tergantung orang lain. Keempat, nyeri kronis yang mengganggu tidur dan mood. Stres dan nyeri saling memperparah. Kelima, kebas bisa jadi tanda penyakit serius, diabetes, tiroid, tumor, stroke. Mengabaikan kebas sama aja kayak biarin alarm kebakaran bunyi tanpa peduli. Kalau lo sadar dari awal, masalah bisa dicegah. Jangan tunggu sampai fungsi tangan hilang total. Bertindak sekarang, jangan menyesal nanti. Kebas hari ini adalah peringatan. Besok bisa jadi bencana. Jaga tangan lo sebelum terlambat. Banyak mitos soal kebas tangan yang beredar. Mitos kebas karena darah kotor atau masuk angin. Faktanya ini masalah saraf, bukan angin. Mitos kebas karena jomblo. Faktanya saraf kejepit, bukan status. Mitos cukup dikibas-kibaskan, sembuh sendiri, ini cuma solusi sementara. Mitos pijat tradisional pasti sembuh, pijat salah bisa memperparah, harus ke profesional. Mitos operasi pasti gagal. Faktanya operasi CTS punya tingkat keberhasilan tinggi. Mitos suplemen vitamin dosis tinggi pasti sembuh. Hanya efektif kalau penyebabnya defisiensi vitamin. Intinya, diagnosis tepat itu kunci. Jangan percaya katanya, cari info dari sumber kredibel. Jadilah pasien cerdas, jangan asal coba-coba. Tangan lo terlalu berharga untuk diobati sembarangan. Konsultasi ke dokter atau terapis yang paham anatomi. Jangan biarkan mitos menyesatkan lo. Kesehatan tangan masa depan lo. Pilih fakta, bukan mitos. Kita sudah bahas tuntas soal kebas tangan. Jangan anggap remeh sinyal kecil dari tubuh. Tangan sehat itu aset buat kerja, berkarya, dan merangkul orang tersayang. Kalau video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan share ke orang terdekat. Satu share bisa selamatkan masa depan seseorang. Jadilah bagian dari solusi, bukan cuma penonton. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.